Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Husaini. Saya ucapkan selamat datang di kelas 4 untuk adik-adikku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang cerdas, pandai, adik-adikku semua calon pemimpin bangsa. Selamat datang di kelas yang baru dengan semangat yang baru. Walaupun kondisi masih dalam keadaan pandemi virus ini, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar yang rajin untuk menggapai cita-cita. Bersama dengan saya, Pak Husaini, kita akan belajar bersama selama 1 tahun ke depan untuk meraih cita-cita adik-adikku semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di kelas 4. Semoga kita selalu sehat dan penuh dengan semangat. Di video kali ini, Pak Guru ingin menyampaikan materi pertama di tema pertama kelas yang baru ini tentang indahnya kebersamaan. Jika kita bersama-sama dengan teman kita selalu rukun, dengan orang tua kita, dengan kakak kita, dengan adik kita selalu rukun, kita akan hidup sangat nyaman. Kita akan hidup dengan indah. Nah, pada pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari tentang keberagaman budaya bangsaku. Kita sebagai warga negara Indonesia, hidup di Indonesia di tengah keberagaman yang sangat-sangat banyak. Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh paling barat sampai Papua paling timur, memiliki banyak sekali keberagaman, banyak sekali macam-macam jenis. Ada suku bangsa dan lain sebagainya. Indonesia sangat kaya dengan keberagaman budaya. Lantas, apa itu keberagaman? Nah, adik-adik bisa membaca di sini. Indonesia itu disebut sebagai negara yang sangat beragam. Beragam artinya bermacam-macam jenis. Banyak jenis atau bisa juga diartikan berbeda-beda. Kalau kita melihat Indonesia, peta Indonesia ini, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat-sangat besar dan sangat luas. Setiap daerah memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Setiap daerah memiliki budaya sendiri-sendiri. Nah, budaya tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Orang Sumatera berbeda dengan orang-orang Jawa. Orang Kalimantan berbeda dengan orang-orang Sulawesi. Karena banyaknya budaya yang sangat banyak tersebutlah Indonesia disebut sebagai negara yang sangat kaya dengan keberagaman. Apa saja contoh keberagaman tersebut? Kita lanjut di sini contoh keberagaman Indonesia. Contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Sebagai contoh, yang pertama, agama. Agama di Indonesia yang diakui di Indonesia bukan hanya satu, melainkan ada 6 agama. Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain agama-agama tersebut, juga ada kepercayaan seperti animisme dan dinamisme yang berkembang di tengah masyarakat. Selain agama, suku bangsa di Indonesia juga sangat-sangat banyak, bahkan jumlahnya mencapai ribuan. Seperti kita orang Jawa, kita hidup di Jawa, kita orang Jogja, kita merupakan suku Jawa. Di Surabaya ada suku Madura. Di Jawa Timur ada suku Tengger dan lain sebagainya. Di Jawa Barat ada suku Sunda. Di Jakarta ada suku Betawi. Di Kalimantan ada suku Dayak. Di Papua ada suku Asmat. Di Medan ada suku Batak dan lain sebagainya. Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Selain suku bangsa, adat istiadat di Indonesia juga sangat banyak. Setiap daerah memiliki adat istiadat sendiri-sendiri. Rumah adat pun di Indonesia sangat beragam. Di Jogja memiliki rumah adat sendiri. Di Solo memiliki rumah adat sendiri. Di Jawa Barat memiliki rumah adat sendiri. Tarian adat pun berbeda-beda. Setiap daerah memiliki tarian adat sendiri-sendiri, memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Begitu pula dengan senjata tradisional. Kalau kita sering melihat ada keris, ada tombak, ada kujang, dan lain sebagainya. Ada panah, dan lain sebagainya. Setiap daerah memiliki senjata tradisional sendiri-sendiri dengan ciri khas sesuai dengan daerahnya sendiri-sendiri. Selain itu, alat musik setiap daerah pun berbeda-beda. Di Jogja memiliki gamelan, di Solo memiliki gamelan, Jawa Barat memiliki angklung. Setiap daerah memiliki alat musik sendiri-sendiri. Alat musik tersebut memiliki ciri khas sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, ini contoh keberagaman agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Selain itu, ada juga kepercayaan animisme dan dinamisme. Ini contoh keberagaman. Indonesia memiliki agama yang sangat beragam, agama yang bermacam-macam, agama yang sangat banyak. Keberagaman suku bangsa, ada Jawa, ada Bali, ada dari Kalimantan, dan lain sebagainya. Suku bangsa di Indonesia pun juga beragam. Senjata tradisional, rumah adat, tarian adat, setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berbeda dengan daerah lain. Di Jogja berbeda dengan di Jawa Barat. Di Sumatera berbeda dengan di Kalimantan. Alat musiknya pun berbeda-beda. Ada angklung, ada sasando, ada kendang, ada suling, dan lain sebagainya. Ada tifa. Setiap daerah memiliki alat musik sendiri-sendiri yang juga sangat-sangat beragam, sangat-sangat banyak. Itulah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia yang sangat beragam, sangat kaya, sangat banyak jenisnya, berbeda-beda. Namun, walaupun Indonesia itu berbeda, walaupun Indonesia itu bermacam-macam, walaupun Indonesia itu
banyak jenisnya, namun keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anugerah tersebut harus kita jaga dan kita pertahankan. Kita harus mensyukuri keberagaman tersebut dengan sikap yang bagus, seperti bersikap toleransi, saling menghargai, tidak boleh ada perpecahan. Bertemu dengan orang lain yang berbeda, kita harus menghargai. Bertemu dengan teman lain yang berbeda agama, kita harus toleransi. Ada teman kita yang mau beribadah, kita tidak boleh mengganggu. Ada teman dari daerah lain yang memiliki bahasa lain tidak seperti kita, yang memiliki kebudayaan lain, yang memiliki pakaian adat yang lain, kita harus toleransi, harus menghargai, tidak boleh mengejek, tidak boleh mencela. Kita harus terus bersatu. Kenapa harus toleransi? Kenapa harus saling menghargai? Agar bangsa kita tercipta persatuan dan kesatuan. Semakin bersatu, semakin tidak ada perpecahan, maka bangsa kita akan semakin kuat. Bangsa kita tidak akan pernah dijajah lagi oleh bangsa lain. Itulah tugas kita, menjaga keharmonisan, menjaga keberagaman bangsa kita. Tidak boleh ada saling ejek antar teman karena berbeda agama, karena berbeda suku, karena berbeda warna kulit. Tidak boleh kita saling mengejek dan saling mencela. Semakin kita mengejek, nanti akan timbul perpecahan. Semakin timbul perpecahan, nanti persatuan dan kesatuan pun akan pecah, sehingga kita akan banyak musuh, kita akan terjadi banyak bentrok antar sesama, terjadi perkelahian dan lain sebagainya. Maka dari itu, tugas kita adalah menjaga keberagaman tersebut. Sikap toleransi harus kita junjung tinggi. Hargai orang lain, hormati orang lain yang berbeda dengan kita. Karena walaupun Indonesia itu sangat beragam, namun keberagaman itu tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, harus saling toleransi dan saling menghargai. Agar tercipta kerukunan, persatuan dan kesatuan. Baik adik-adik, kita sekarang lanjut. Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang keberagaman budaya. Lantas, bagaimana cara kita agar kita bisa mengenal budaya setiap daerah? Nah, lihat gambar di sini. Adik-adik pernah melihat pawai budaya? Karnaval? Setiap ada rasulan, setiap 17-an, sering sekali diadakan pawai budaya. Nah, pawai budaya tersebut merupakan salah satu cara untuk mengenalkan budaya daerah lain kepada kita. Maka kalau ada pawai budaya, kita semangat untuk mengikuti agar kita bisa mengetahui berbagai budaya yang ada, berbagai budaya dari daerah lain. Kita bisa tahu pakaian adat dari daerah lain, kita bisa tahu lagu-lagu
tradisional daerah lain, kita bisa tahu senjata-senjata tradisional dari daerah lain dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di buku paket yang adik-adik sudah pegang, di situ ada bacaan berjudul Pawai Budaya. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Nanti kalian baca bacaan berjudul Pawai Budaya, terus kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tapi sebelum itu, kita pelajari dulu tentang gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan setiap paragraf. Biasanya gagasan pokok itu terletak bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir, atau seluruh paragraf tersebut merupakan gagasan pokok. Gagasan pokok bisa berupa ide utama, bisa juga berupa kalimat utama. Selanjutnya, kalau dalam satu paragraf itu sudah kita temukan gagasan pokoknya, kalimat yang lain, kalimat selanjutnya itu merupakan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung itu adalah kalimat uraian yang mendukung gagasan pokok. Bisa diartikan, gagasan pendukung itu merupakan kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Sebagai contoh, paragraf pertama, kalian bisa lihat nanti di paragraf pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ini satu paragraf. Biasanya dalam paragraf itu ditandai dengan kalimat pertama yang menjorok agak ke kanan. Ini namanya alinea. Ini merupakan satu paragraf yang ditandai dengan kalimat pertama yang ditulis agak ke kanan. Nah, dalam satu paragraf ini terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah gagasan yang menjadi inti dari satu paragraf ini. Gagasan pokok itu merupakan pokok yang dibicarakan dalam satu paragraf. Gagasan pokok di sini terdapat di kalimat pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, kalau gagasan pokok ini sudah ketemu, artinya kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukung. Sekali lagi, kalau gagasan pokok ini sudah ketemu, artinya kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung. Gagasan yang mendukung dan menjelaskan gagasan pokok. Nah, nanti adik-adik semua mencari gagasan pokok
dan gagasan pendukung dari bacaan pawai budaya yang ada di buku paket. Namun sebelum itu, sekarang kita lanjut. Nah, ini kita lanjut lagi, masih membahas tentang keberagaman budaya. Tadi salah satu keberagaman budaya yang kita bahas itu keragaman alat musik tradisional. Seperti ini, ada angklung, sasandu, gendang, seruling, dan lain sebagainya. Alat musik yang ada di Indonesia juga sangat-sangat beragam. Sangat-sangat banyak jenisnya. Namun yang akan kita bahas di sini bukan keberagaman alat musiknya, tapi lebih ke energi bunyinya. Semua alat musik tersebut jika kita bunyikan pasti akan menghasilkan energi bunyi. Apalagi semua alat musik tersebut setiap kita bunyikan pasti akan menghasilkan energi bunyi. Bukan hanya alat musik tradisional. Alat musik modern pun seperti gitar, drum, piano. Jika kita bunyikan pasti menghasilkan energi bunyi. Bukan hanya alat musik, bahkan meja yang kita pukul, gelas yang kita pukul, sepeda motor, mobil, itu juga menghasilkan energi bunyi. Lantas dari mana bunyi itu dihasilkan? Ternyata bunyi itu dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Adik-adik nanti bisa mencoba. Silakan kalian pukul meja atau pukul gelas, terus rasakan meja tersebut bergetar atau tidak. Saat kalian pukul meja tersebut, saat kalian pukul gelas tersebut, atau ada yang punya alat musik seperti gendang, saat kalian pukul gendang tersebut, maka benda-benda tersebut akan bergetar. Nah, saat benda tersebut bergetar, maka udara di sekitar benda tersebut pun ternyata juga bergetar. Nah, getaran tersebutlah yang menimbulkan gelombang bunyi di udara yang akhirnya menghasilkan energi bunyi. Semua benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sebagai sumber bunyi. Sekali lagi, semua benda yang menghasilkan bunyi disebut energi sumber bunyi. Meja yang kita pukul, meja akan bergetar, udara di sekitar meja bergetar. Meja tersebut karena bergetar menghasilkan bunyi, maka meja juga bisa disebut sumber bunyi. Gendang yang kita pukul akan bergetar. Getaran tersebut menghasilkan bunyi, maka gendang tersebut pun merupakan sumber bunyi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Sekali lagi, mari kita jaga keragaman budaya kita supaya tercipta persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, tugas hari pertama ini kalian kerjakan tugas buku paket. Kalian tuliskan tugas tersebut di buku kalian masing-masing. Dari Pak Guru saya cukupkan sekian. Bila banyak salah ucap, salah kata dari Pak Guru mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.